Nah, tadi kita udah tahu bahwa ada dua hal yang bisa digenerikkan. Method, tadi contoh-contoh method, dan juga class. Class yang udah kita bahas di kelas hari Senin kemarin adalah array list, tetapi banyak banget yang lainnya yaitu collections. Nah, kemarin saya cepet-cepet ya, sekarang saya akan lebih detail dikit tentang collection-collection yang ada. Collection adalah generic class yang, bukan collection ya. Collection adalah interface, tetapi anak-anak turunannya ini adalah kelas-kelas yang dapat diimplementasikan dengan generics. Saya akan lihat pertama, apa sih collection? Dia kontainer ya, dia kontainer. Kontainernya bentuknya bisa beda-beda, bisa sederet panjang, artinya array list, bisa juga sederet panjang, jadinya linked list, bisa juga dia tumpukan, jadinya stack. Kita udah lihat ya konsep-konsepnya. Dan di sini adalah semuanya adalah sub dari, saya bilang sub interface itu untuk set dan list ya, tapi collection konkretnya itu adalah sub dari collection, termasuk array list. Saya akan mulai dari yang paling kiri, collection. Kelihatan ya di sini bahwa yang paling kiri ini semua interface, lalu ini adalah abstract class, dan yang paling kanan ini concrete class. Yang kalau kita bikin objek baru berarti kita harus bikin dari concrete class-nya. Ini collection, isinya kayak gini. Beberapa poin yang mungkin perlu Anda tahu adalah dia itu apa aja sih? Jangan lupa bahwa semua concrete class yang nantinya Anda akan bikin objek konkretnya, dia merupakan sub interface atau subclass dari kelas lain yang menggunakan interface ini. Sehingga kalau dia interface, dia pasti punya method-method yang abstrak, ya kan? Yang mungkin akan perlu diimplement ulang atau bisa diimplement ulang. Jadi kita lihat di situ yang standar-standar ya, sebetulnya isinya ada add all, ada clear, contains. Kalau nggak salah di hari Senin lalu kita juga udah notice ya kata contains ya. Ini adalah salah satu yang coba kalau saya pakai array konvensional saya harus implement sendiri. Tapi dia udah menyediakannya kalau menggunakan collections. Nah, yang paling menarik pertama yang akan kita sorot adalah interface list. List ini masih interface ya. Dia belum jadi kelas dan belum jadi kelas konkret apalagi. Tetapi dia adalah suatu interface. Kita bisa lihat di list interface ada sedikit tambahan, yaitu dia melakukan, dia masih punya add, dia punya add all. Nah, ini merupakan karena tadi udah ada ya di sana, dia juga punya, lalu dia punya get, index of, last index of. Jadi cukup clear ya, dia punya banyak searching capabilities, lalu dia juga punya insert, jadi dia bisa masuk tidak harus di akhir. Kita juga punya method sublist. Sublist itu juga cukup menarik karena kita bisa motong jadi list lain. Nah, kalau saya mau konkret, yang akan saya bikin objeknya bukan lagi list, bukan lagi collection. Tentu saja saya akan bikin array list dan linked list. Saya udah bahas bedanya hari Senin, tidak akan saya ulangi lagi. Personally, menurut saya ini selera siapa yang mau pakai yang mana. Ini potongan code untuk tes array dan linked list. Mungkin satu-satunya yang mau saya koreksi dari sini adalah yang potongan atas itu udah bener ya disimpan as list. Yang bawah kita bikin new linked list, kita enggak simpan sebagai list. Salah satu good practices of Java adalah dengan menyimpan apapun concrete class yang kita bikin disimpan sebagai jenis interface-nya. Jadi harusnya yang kedua pun yang linked list itu disimpan sebagai list. Note di sini bahwa linked list saya diinisialisasi dengan mengirim argumen. Argumennya adalah argumen array list. Mungkin ada yang nanya, loh kok bisa diinisialisasi? Kurang lebih cukup jelas ya kenapa dia ngirim argumen array list. Artinya konten yang tadinya ada di array list mau saya kirim untuk masuk ke dalam linked list. Mungkin pertanyaan yang muncul adalah, kok bisa sih saya bikin jenis linked list, saya ngirimnya argumennya adalah array list. Kita bisa lakukan karena konstruktor itu turunan dari collection, dan keduanya merupakan collection. Dan kalau Anda mau koprek-koprek nih,
bisa dilihat di sorry mana dia nih di apa di konstruktornya, argumen konstruktornya yang bisa dikirim adalah jenis collection. Ini nyambung ya dengan semua konsep objects yang udah kita pelajari dari sebelum UTS, bahwa kalau semuanya implement dari collection, kalau saya mendefinisikan konstruktor jenis collection, berarti turunannya semua juga pasti bisa digunakan untuk sebagai pengganti argumen tersebut. Nah, ini ya tadi ya tentang best practices yang sudah saya coba udah bahas tentang penyimpanan sebagai itu. Jadi yang potongan code ini kan contohnya dari buku ya, yang ini harusnya kalau dia konsisten, yang kedua juga harusnya disimpan sebagai list. Oke. Yang kedua adalah vektor dan stack. Kenapa saya mau bahas dari vektor? Karena stack adalah konkret turunan dari vektor. Ini adalah vektor kelas. Ini adalah vektor kelas, dia udah nggak abstrak ya, dia udah konkret. Jadi teorinya saya bisa juga bikin new vector. In Java 2, vector is the same as array list. Tetapi dia punya beberapa tambahan lagi. Nah, saya belum pernah lihat potongan code yang mengatakan vektor lebih efisien daripada list atau linked list atau array list, kecuali kalau digunakan melalui turunannya. Turunannya yaitu stack. Stack ini contohnya adalah yang kita pelajari waktu kita belajar rekursi. Jadi jangan ini ya, jangan trauma sama rekursi. Biasanya kalau saya sebut rekursi semuanya gitu kan. Karena konsepnya tetap stack ya. Ingat waktu kita manggil panggilan rekursi, yang pertama kali terpanggil ditaruh di paling bawah dan tumbuk, dan ketika eksekusi dia paling atas. Nah, yang paling atas itu ketika saya mau akses, kita punya istilah baru di sini. Bahwa dia last in first out, kayaknya udah pada tahu ya, bahwa dia last in first out. Tetapi istilah yang digunakan adalah push dan pop. Untuk push itu ketika saya menaruh elemen baru di push. Ketika saya mau ngambil elemen paling atas, saya pakai pop. Jadi kayak gimana sih kalau saya mau memvisualisasikan tuh kayak ini kali ya, kayak tutup botol di gitu kan, saya ngambil yang paling atas. Nah, tetapi saya juga punya beberapa method. Saya punya method lain yaitu namanya pick. Nah, kalau pop itu saya ngambil, saya mau lihat yang paling atas itu apa, dan saya copot, saya lepas dia dari stack. Bedanya dengan pick adalah saya cuma melihat doang, oh ternyata yang paling atas nomor 2, tapi nggak saya ambil dari stack, jadi tetap masih ada di stack. Oke, ini satu potongan code-nya ya. Jadi kalau kita lihat, saya bikin stack baru, lalu saya push. Dia juga punya method is empty, lalu dia akan pop ke atas. Ini kayaknya potongannya saya punya deh. Kita bisa tunjukkan. Ini ya. Ya, saya punya stack ya, saya punya stack, push. Saya coba print stacknya dulu. Nah, 10, 20, 30, 40, sampai 50. Lalu saya printnya munculnya gitu ya, ke samping ya. Dia akan ngeprint strukturnya ke samping. Nah, kalau saya mau pop, kayaknya saya bisa. Nah, ini dia. Nih, kalau saya stack pop, berarti saya mau lihat yang paling atas dan saya buang dari stack, lalu saya print ulang stacknya. Itu ya, saya 50-nya saya lihat dan saya copot, saya angkat dari stack, kuenya saya makan, jadi dia hilang dari situ. Seandainya tadi saya pakai pick di sini. Nah, kalau saya pakai pick, berarti yang 50 saya cuma ngelihat doang dia apa, tapi saya nggak lepas dari. Lawannya stack. Ya, exactly. Bedanya di mana lawannya? Lah yang duluan masuk, yang duluan boleh keluar ya.
nggak curang gitu ya, kayak si stack ya. Nah ini kayak gini, queue-nya ini adalah istilahnya udah nggak pop-popan lagi push, tapi enqueue dan dequeue. Kalau methodnya adalah remove tuh, dia remove juga ada. Nah, terus ini adalah cara menggunakannya. Queue itu adalah interface ya, sehingga sering sekali kita pakai itu dengan linked list untuk implementasinya. Dia nggak bisa ya new queue. Contohnya seperti ini, potongan code-nya ya. Coba kita lihat, sorry. Bukan ini. Saya akan coba buka. Oh, not that one. Queue. Rescue. Nah, ini dia. Saya nyimpannya, new yang saya bikin tuh linked list. Tetapi aksesnya ya, metode aksesnya itu disimpan sebagai queue. Emangnya si queue betul ya? Itu nggak? Nemu nggak? Nemunya di Java 8 ya, cuman harusnya nggak banyak berubah sih sampai 7 juga. Nah, nih kita punya beberapa method. Saya bisa nge-add, saya bisa offer. Istilahnya add, offer, pick. Pick itu saya retrieves but does not remove. Kalau poll, retrieves and remove the head of the queue. Jadi saya bisa tambahin, saya bisa remove, saya juga bisa pick. Silakan dicoba ya. Ini nggak usah saya demokan, tapi konsepnya sama. Hanya saja kalau yang tadi munculnya ketika saya ngambil gini, yang muncul yang paling terakhir ditaruh, kalau queue yang akan muncul paling pertama adalah 10. Saya tunjukin deh satu aja, biar tuntas gitu. Kita melihat contohnya. Tes. Queue. Tes. Jadi yang muncul yang paling pertama masuk. Gitu ya, first come first serve. FIFO istilahnya first in first out. Oke, ini adalah stack dan queue. Nah, ini kali ya yang mungkin menjadi sedikit beda adalah priority queue class. Jadi beda dengan queue di sini, dia adalah interface yang harus digunakan dengan kelas konkret lain. Kalau priority queue dia udah merupakan kelas tersendiri. Jadi priority queue ini mana priority queue? Priority queue ini nggak cuman siapa yang duluan masuk paling duluan boleh keluar, tetapi dia juga dia juga punya priority. Dia ngasih skor siapa yang paling penting boleh masuk. Gitu ya. Oke, ini saya akan coba cari potongannya. Ya, priority queue. Saya lupa mana yang mana. Nah ini ya, misalnya ini adalah priority queue. Saya punya suatu queue yang priority queue yang isinya adalah string gitu ya. Nah, saya nambahin Oklahoma, Indiana, Georgia, Texas. Ini nama-nama negara bagian ya di Jepang lagi, di USA. Nah, kalau saya print, coba kita lihat. Yang terpanggil ketika saya print adalah toString-nya priority queue. Ini saya entar dulu ya. Yang ini nggak usah dulu. Biar surprise. Java priority queue test. Oh, sorry. Nah, urutannya Georgia, Oklahoma, Indiana, dan Texas. Padahal ketika saya menambahkan elemen ke dalam queue, yang paling pertama saya taruh kan Oklahoma ya. Indiana, Georgia, Texas. Ini karena tipe data yang tersimpan di dalam priority queue saya adalah string. String kan punya urutan ya, yaitu in this case, dia ngurutnya secara alfabetis ya. Dia akan ngurutin secara alfabetis. Jadi kalau saya hapus yang ini juga, dia akan remove. Ya, dia akan keluarnya dengan urutan yang berbeda. Bagaimana kalau saya nggak mau deh dia pakai urutan yang default? Kalau string kan ada ya urutan defaultnya. Kalau saya sedang naruh objek-objek bikinan, maaf bentar. Kalau saya lagi taruh objek-objek bikinan saya sendiri, mahasiswa misalnya,
Kan saya sendiri ya yang mengimplementasi compare to-nya. Jadi saya sendiri yang ngatur urutannya gimana. Kalau string ini kan dia punya default. Jadi yang mungkin bisa dilakukan adalah kalau saya mau yang bisa saya lakukan adalah kalau saya punya yang default string gitu, saya mungkin perlu membuat turunan kelas yang memiliki compare to yang berbeda. Dia akan pakai yang default ya, default rules-nya ya, untuk urutan priority queue. Dan kalau objeknya objek bikinan kita, tentu saja suka-suka saya. Oke, ini adalah 3 struktur yang masuk ke dalam silabus DDP 2. Stack, queue, dan priority queue. List, stack, queue, dan priority queue itu yang masuk ke dalam silabus DDP 2. Tetapi nggak semua ya yang ada di dalam collection kita bahas, karena ini cuma buat nyicip doang untuk meneruskan kalian untuk SDA, di mana harusnya Anda akan belajar struktur-struktur data yang jauh lebih kompleks.